Gue mau lo hancurin satu-satu dari keluarga mereka. Kalau perlu, bunuh salah satu dari antara mereka. Atau mereka semua lo bunuh. Ingat, jangan tinggalkan jejak apapun, Tita Rosetta pada seseorang tersebut. Siap Nona, jawabnya. Pria itu lalu pergi dari hadapan Rosetta, dan Rosetta segera turun ke lantai bawah menemui Belaram. Udah, cepat banget, perasaan gue baru saja berdiri di sini, ujar Belaram pada Rosetta. Udah kok, yuk balik, gue gak suka di sini, ujar Rosetta. Saat Rosetta dan Belaram keluar dari klub itu, Rosetta merasa ada yang mengintai mereka. Belaram membukakan pintu buat Rosetta, dan Rosetta segera masuk setelahnya menutup pintu mobil tersebut. Lo kenapa? Dari tadi gue perhatiin, kayaknya ada yang sedang mengganjal pikiran lo itu, tanya Belaram. Gak apa-apa, sudah lanjut saja nyetirnya, biar kita secepatnya sampai ke rumah, jawab Rosetta, dan melihat keluar jendela. Gerak-gerik Rosetta tentu saja membuat Belaram bertanya-tanya. Pagi ini Rosetta sudah siap dengan seragam sekolah. Rosetta segera turun dan mendapati Belaram yang lagi menunggu di meja makan bersama kedua orang tuanya dan juga para abangnya. Rosetta mengambil tempat di depan Belaram, tepat di samping mominya. Mereka pun mulai memakan roti yang sudah disiapkan. Bagaimana? Apakah sudah ada perkembangannya? Tanya Jovin, abangnya Rosetta. Belum ada. Tapi yang pastinya kita sudah mematangkan semua rencana. Lo tinggal tunggu kabar baiknya aja, jawab Rosetta sembari menaikkan alisnya sebelah. Astaga, anak gadisnya Momi kenapa semakin hari semakin garang saja? Momi jadi merinding, tidak ada sedikit pun sifat kewanitaan kamu sayang. Hiks, Momi jadi sedih. Daddy, tolonglah bilang pada anak bungsu kita sekaligus anak perempuan satu-satunya. Bersikaplah sewajarnya seorang wanita yang penuh kelembutan dan kasih sayang, ujar mominya Rosetta. Eleh, kayak Momi tidak saja. Hanya penampilan Momi saja yang seperti ini, tapi aslinya Momi lebih parah daripada Rosetta kita. Sudah, biarkan saja anak gadis kita ini berkembang. Lagian dunia ini memang sangat kejam. Berkat Rosetta juga, dendam kita akan terbalaskan. Untuk semua fasilitas akan dipenuhi. Dan jangan khawatirkan Rosetta, lagian sudah ada Belaram yang akan menjaga Rosetta, jawab dedinya Rosetta sembari menatap ke arah Belaram. Iya Dedi, aku akan menjaga Rosetta selalu, jawab Belaram. Selesai sarapan dan beberapa perbincangan, Rosetta dan Belaram segera berangkat menuju sekolah. Dalam perjalanan, Rosetta mendapatkan pesan bahwa rencananya akan dimulai. Bagus, ujar Rosetta. Belaram yang berada di samping Rosetta langsung melihat ke arah Rosetta. Bagus apa, Ros? Tanya Belaram. Rencana gue sudah dimulai, jawab Rosetta. Rosetta, sebaiknya lo aja deh yang melakukan rencananya, usul Belaram. Lo tenang aja, gue tahu mana yang benar dan mana yang salah, jawab Rosetta sembari tersenyum menyeringai. Sampainya di sekolah, Belaram membukakan pintu buat Rosetta, dan Rosetta pun turun dan berjalan beriringan dengan Belaram. Hari ini kayaknya ada yang beda, siswa-siswi pada berbisik-bisikan saat Rosetta dan Belaram lewat. Kalian semua kenapa? Tanya Rosetta dengan suara tegas. Ternyata lo itu perempuan jalang, dasar ganjen lo ya, kata salah satu cewek. Maksud lo apa? Bentak Rosetta ke cewek tersebut yang telah mengatainya yang enggak, yang berani bilangin ia wanita jalang. Lo lihat aja di mading, kata cewek itu, sembari mengarahkan jari telunjuknya ke mading. Rosetta dan Belaram pun berjalan menuju mading, dan di sana terdapat foto di mana Rosetta berada di klub, dan anehnya lagi, di foto itu Rosetta lagi berciuman dengan pria. Rosetta tahu kalau itu hanyalah foto yang direkayasa. Sedangkan Belaram kini tengah antisipasi karena ia takut jika Rosetta akan mengamuk dan melakukan tindakan yang akan berakibat fatal. Kayaknya ada yang mau main-main nih sama gue. Besar juga nyalinya. Belum tahu dia siapa gue, gumamnya di dalam batinnya. Rosetta menerogoh kantongnya dan mengambil handphonenya untuk menghubungi seseorang.
Lo nelpon siapa? Tanya Belaram. John, jawab Rosetta. Buat? Lo jangan buat aneh-aneh di sekolah ini, tanyanya lagi. Dia yang mulai. Siapa suruh bermain-main sama gue? Jawab Rosetta ketus. Tidak lama setelah Rosetta menelpon, Bara DKK muncul. Gue ke kelas dulu, ujar Rosetta segera pergi menuju kelas. Belaram yang melihat gelagat aneh Rosetta hanya bisa geleng-geleng kepala. Di sana sudah ada Anggun dan juga Lisa. Hai Rosena, lo sudah kerjain tugas belum? Tanya Lisa. Udah, jawab Rosetta singkat, jelas dan padat. Boleh kita lihat nggak? Tanya Lisa pada Rosetta, sembari memasang wajah puppy eyes-nya. Rosetta yang tidak mau ambil pusing hanya menganggukkan kepalanya. Dan Lisa langsung mengambil buku Rosetta dan menyalin semua jawaban Rosetta. Syukur, tadi lo kasih lihat PR lo ke gue dan Anggun. Kalau nggak mungkin gue dan Anggun udah hormat di tiang bendera. Ujar Lisa sembari mencubit gemas pipi Rosetta. Sama-sama, tapi PR gue yang tadi gue suruh anak pembantu gue yang kerja loh. Hebat. Mendengarkan perkataan Rosetta barusan, membuat mata Anggun dan Lisa tiba-tiba langsung melotot sempurna ke arah Rosetta. Lo nggak bercanda kan, Ros? Tanya Anggun yang mulai panik. Sedangkan Rosetta kini tengah menahan tawa, lihat ekspresi Anggun yang kagetnya bukan main. Benar, jawab Rosetta sembari memasang wajah sengaknya. Sedangkan kini Anggun langsung berdiri dan loncat-loncat. Lo kenapa loncat-loncat? Tanya Rosetta yang bingung sembari menaikkan alisnya sebelah. Dia mau redahin amarahnya Ros. Lo tenang aja, jawab Lisa dan Rosetta hanya menganggukkan kepalanya tanpa ada niat untuk menghentikan Anggun. Tidak lama kemudian dari arah pintu muncul sosok Bara. Kak Bara kok kesini? Wah, ganteng banget. Memang suami idaman gue banget, ujar Lisa yang menatap kagum ke arah Bara. Cih, rasanya pengen gue ludahin tuh aja. Daman dari mana? Sudah jelas dia adalah keluarga pembunuh. Tidak ubahnya dengan binatang, ujar Rosetta yang menatap jijik ke arah Bara. Kalian bisa keluar sebentar. Gue mau bicara sama Rosena. Tita Bara pada kedua teman barunya Rosetta, dan mereka pun langsung keluar dari kelas. Rosena, panggil Bara. Jawab Rosetta yang hanya berdaham. Gue mau bicara sama lo, ujar Bara yang tampak sangat serius. Silakan, jawab Rosetta datar. Tapi jangan di sini. Lo sudah suruh sahabat gue keluar dan tinggalin kita berdua untuk bicara. Terus sekarang lo nggak mau bicara di sini? Tanya Rosetta sembari menajamkan kedua bola matanya menatap ke arah Bara. Oke. Belum habis, pembicaraan Bara dipotong dengan masuknya Eneng, salah satu teman kelas Rosetta. Namun Eneng yang melihat itu segera keluar karena ia tidak mau mengganggu suasana yang terlihat sangat asing tersebut. Mau bicara apa? Tanya Rosetta. Gue suka sama lo, jawab Bara sembari mengungkapkan perasaannya pada Rosetta, yang membuat Rosetta mengerutkan dahinya. Mendengar itu, tentunya ia sangat terkejut. Dia suka keluarga yang sudah ia bunuh alias musuh bebuyutan keluarga. Lucu sekali, dan Rosetta terkekeh-geli mendengarnya. Mau gak lo jadi pacar gue? Ujar Bara lagi, yang malah mengajak Rosetta untuk jadian. Rosetta mulai bingung mau jawab apa. Ada baiknya sih jadi pacarnya dia. Toh dia bisa lebih cepat balas dendamnya. Gue butuh waktu, jawab Rosetta singkat. Oke, gue akan tunggu. Kalau begitu gue pergi dulu. Bye, calon pacarnya Bara, ujar Bara sembari mengecup jarak jauh dan tidak lupa pula mengedipkan matanya sebelah. Setelah dia keluar dan dia ditelepon sama John. Bagaimana? Apa dia benar-benar di pihak kita? Tanya Rosetta serius juga dengan nada yang sangat berwibawa. Oh, baiklah. Sekarang kerjakan tugas yang sudah saya perintahkan tadi, tita Rosetta tegas. Tut. Sambungan telepon pun berakhir. Di kediaman rumah Leon, Rosetta dan Belaram sedang latihan bela diri dan juga latihan menembak.
Di ruang latihan ini sudah ada beberapa orang yang akan Rosetta gunakan sebagai bahan praktek. Mungkin bagi kalian Rosetta sangat jahat, tapi ini yang harus Rosetta buat untuk seorang pengkhianat. Dor. Rosetta menembak mereka masing-masing tepat di jantung mereka. Tanpa berpikir panjang dan juga menaruh rasa belas kasihan, ia membunuh secara brutal, membunuh pengkhianat. Makin jago aja loh dalam bersenjata. Urusin mayat mereka, titah Belaram, dan lanjut menyuruh orang untuk mengurus mayat itu. Ya iyalah, gue kan lulusan Turki, gak mungkin kemampuan gue ini abal-abal. Rosetta gitu loh. Jawab Rosetta tersenyum menyeringai dengan wajah yang terlihat sangat sombong. Belaram hanya geleng-geleng kepala, setelahnya mengambil minuman untuk Rosetta dan juga untuknya. Tadi Bara nembak gue, ujar Rosetta secara mendadak. Dia datang ke kelas gue terus langsung nyatain perasaannya. Dan ia berlagak ganteng di depan gue, menjijikkan sekali. Ujar Rosetta yang membuat Belaram membulatkan matanya lebar-lebar. Belaram yang tengah meneguk air langsung tersedak mendengar perkataan Rosetta barusan. Apa? Bara nembak lo? Luka nggak? Ujar Belaram melihat Rosetta dari atas sampai bawah. Dan Rosetta langsung menjitak kepala Belaram. Lu bego atau goblok sih? Dia ajak gue pacaran, Bu. Perkataan Rosetta terpotong. What? Ini yang bener aja. Tanya Belaram yang masih tidak percaya dengan perkataan Rosetta barusan. Iya, ngapain gue bohong dan ngarang cerita yang tidak berguna kayak gitu sama lo? Jawab Rosetta sembari menatap Belaram dengan sudut matanya. Terus lo jawab apa? Tanya Belaram yang sangat kepo dengan jawaban Rosetta. Gue butuh waktu, jawab Rosetta singkat sembari meneguk air. Pintar. Ini saatnya lo balas dendam ke Bara dan keluarganya. Ujar Belaram mengacak rambut Rosetta. Gue juga udah pikirin itu dari awal. Besok gue akan terima dia, jawab Rosetta yang sudah bulat dengan keputusannya itu. Detik itu juga handphonenya Rosetta berdering dan Johnlah yang menelponnya. Dia sudah tewas, Non. Satu kalimat itu membuat Rosetta langsung tersenyum evil. Bagus, sekarang kerjakan yang satunya lagi. Jangan biarkan dia lolos. Rosetta langsung mematikan telepon dan kembali melanjutkan latihan bela dirinya. Pagi ini Rosetta dan Belaram sudah berada di sekolah. Belaram, gue ke kelas lo ya. Gue mau ngomong sama Bara, ujar Rosetta tenang. Dia belum datang, jawab Belaram. Siapa bilang kalau gue belum datang? Jawab Bara, tiba-tiba muncul dari belakang. Dan Rosetta langsung melihat dia dan membisikkan sesuatu di telinga Bara. Yang benar saja, tanya Bara dengan wajah yang sangat berbinar-binar. Dan Rosetta hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Yes, kakak. Sekarang adalah kakak ipar gue yang paling gue sayang. Dan mulai hari ini adik lo jadi pacar gue. Ujar Bara dengan penuh semangat seolah-olah baterainya terisi penuh. Belaram hanya memberi senyum dan mengucapkan selamat. Gue ke kelas dulu. Ingat, jangan kasih tahu siapa-siapa, titah Rosetta. Oke sayang. Sudah jadi pacar jangan garang-garang amat dong sayang. Gue Bara sembari mengedipkan matanya sebelah.